Shalom, selamat pagi buat sahabat-sahabatku yang terkasih, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita beraktivitas pada pagi yang indah ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan yang penuh kasih, yang berkemuliaan di sorga, di pagi yang berbahagia ini, hati kami senang untuk terlebih dahulu menaikkan puji syukur hormat terima kasih kepada Tuhan. Biarlah ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, ini boleh berkuasa di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh hidup di dalam kasih, boleh mengasihi Tuhan sepenuhnya dan juga mengasihi sesama. Maka dengan demikian, untuk aktivitas kami hari ini, dapat kami melakukannya dengan baik, beralaskan kasih yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh sahabat kami yang mendengarkan. Terpujilah Bapa, terima kasih, ampuni kami dari banyak kekurangan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Matius 22 ayat yang ke-37 dan 39, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Lalu ayat yang ke-39, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudariku, ayat ini sedang mengatakan dua hal kepada kita. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita wajib untuk saling mengasihi. Karena memang Yesuslah kasih itu. Yang kedua, ketika kita hidup di dalam kasih, maka kasih Yesus itu harus kita hidupkan lewat setiap tindakan kita, kata-kata kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudara yang terkasih, pertanyaannya, mengapa mengasihi Tuhan yang terutama dan pertama di dalam kehidupan kita? Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus bukan saja harus dihormati, tapi Tuhan Yesus Kristus itu memang pantas dan sangat layak untuk dihormati, untuk dipuji, untuk dimuliakan, ya. Karena Raja Daud mencatat dalam Mazmur 24 ayat 1, "Tuhanlah yang empunya bumi serta isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya." Sahabat-sahabatku, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menebus kita dari maut, dan Tuhan Yesuslah yang lebih banyak lagi dan serta-merta selalu berbuat yang terbaik untuk kita. Maka inilah salah satu alasannya. Maka Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat layak untuk menerima puji-pujian, hormat, dan terima kasih. Matius 6 ayat 33, sama dengan ini Yesus katakan, biarlah kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang sangat kukasihi dalam Tuhan Yesus, yang kedua perlu kita ingat, setelah kasih Yesus
yang menjadi landasan hidup di dalam kehidupan kita dan telah menjadi tabiat di dalam diri kita. Maka kasih Yesus yang telah menjadi tabiat, menjadi perangai bagi kita, inilah yang menjadi dasar kehidupan kita juga untuk keluar boleh mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Kasih Yesus itulah yang membungkus kita. Kasih Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Dan Rasul Paulus sangat-sangat mengatakan ini, menasehati kita di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengenai kasih. Paulus katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini adalah kehidupan orang Kristen, kehidupan kita umat-umat Tuhan. Tapi dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang lebih besar. Saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kasih Yesus yang menyelimuti kita itu, kasih Yesus yang membungkus kita ini, kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih Yesus inilah kasih yang sangat membahagiakan dan kasih yang menyelamatkan kita. Inilah renungan singkat bagi kita di pagi yang indah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bahkan di aktivitas kita, di minggu kerja kita, sepanjang satu pekan ini, khususnya di hari pertama ini. Tuhan memberkati kita. Amin.